Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Gulamulki Sulaiman. Pada pertemuan kali ini kita akan mensimulasikan rangkaian forward reverse motor 3 fasa. Pertemuan sebelumnya kita sudah mensimulasikan rangkaian DOL atau direct online motor 3 fasa. Pada kali ini seperti yang tadi saya bilang, kita akan mensimulasikan forward reverse atau motor bergerak secara bolak-balik. Oke. Jadi sebagai pembuka, seperti yang kita tahu bahwa apabila fase ini kita hubungkan langsung ke motor 3 fasa seperti ini ya, teman-teman. Kita hubungkan secara langsung dan kita play. Nah, motor ini akan langsung bergerak ke arah kanan. Sedangkan apabila L2 dan L3 ini kita balik sambungannya, jadi L3 ini ke V, L2 ini ke W. Tadi kan motor kan bergerak ke arah kanan atau ke arah jarum jam. Kali ini motornya akan bergeraknya akan berlawanan arah jarum jam. Nah, bagaimana ini kita rangkaian ini kita aplikasikan gitu supaya ini tuh bisa kita jalankan tanpa kita mengotak-atik, karena kita dalam industri yang nyata itu kita nggak mungkin kayak kita mengoprek rangkaiannya, kita tiba-tiba kita gonta-ganti kabelnya, kita pindah-pindah, itu tidak mungkin, teman-teman. Jadi ada rangkaian secara besarnya untuk mensimulasikan ini gitu. Nah, oke, jadi kita mulai aja langsung ya. Jadi yang pertama kita butuhkan ini adalah seperti ini. Ini adalah fasa, 3 fase. Ini saya hapus dulu aja ya biar lebih tidak membingungkan. Lalu kita butuh yang namanya circuit breaker 3 fasa atau bisa juga dibilang sebagai MCB, teman-teman. MCB itu yang ini. Nah, circuit breaker 3 fasa kita hubungkan aja seperti biasa gini, teman-teman. Lalu kemudian kita juga butuh yang namanya kontaktor 3 fasa. Kita butuh kontaktor 3 fasa. Kontaktor 3 fasa itu yang ini, teman-teman. Nah, ini ya. Kontaktor 3 fasa kita taruh di sini. Lalu kita juga butuh kontaktor 3 fasa lagi, teman-teman. Kita butuh kontaktor 3 fasa lagi, tapi kita letakkan di sampingnya seperti ini. Nah, yang ini kita hubungkan secara biasa aja ke sini seperti ini. Nah, sedangkan kontaktor yang ini kita hubungkan terminal satunya ke terminal 2 pada Q1. Terminal 3 nya kita hubungkan ke terminal 4. Terminal 5 nya kita hubungkan ke terminal 6. Nah, ini kabelnya bisa kita rapikan, teman-teman ya. Kita bisa rapikan. Oke. Lalu untuk terminal yang di bawahnya, terminal 2, 4 dan 6, ini kita hubungkan yang 2 ke terminal U. Ini. Yang terminal nomor 4 kita hubungkan ke W. Jadi ini bersilang ya, teman-teman. Kalau yang ini kan, yang ini terminal 4 nya ini ke V, kalau ini ke W, jadi kita hubungkan secara bersilang, teman-teman. Terminal 6 nya ke V. Oke, sudah kita rapikan. Ini adalah rangkaian daya, teman-teman. Ini adalah rangkaian daya dari rangkaian forward reverse motor 3 fasa. Seperti yang kemarin saya bilang waktu simulasi DOL, dalam simulasi motor 3 fasa itu ada 2 rangkaian. Yang satu rangkaian pengendali, yang satu rangkaian dayanya. Nah, ini rangkaian dayanya kita sudah selesai membuatnya. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian pengendalinya, teman-teman. Rangkaian pengendalinya pertama-tama yang pasti kita butuh
kita butuh circuit breaker yang satu fasa, teman-teman. Circuit breaker satu fasa itu yang ini, teman-teman, jangan sampai salah ya. Oke, kita letakkan di sini. Bentar. Ini kita giniin aja, teman-teman. Nah, kita rotate, kita taruh sini. Oke, ini circuit breakernya. Yang terminal 1 kita hubungkan ke L1, teman-teman. Nah, kita rapikan. Oke, kemudian setelah circuit breaker satu fasa ini, kita butuh yang namanya push button NC. Push button NC normally close. Nah, ini kita taruh di bawahnya, kita letakkan di bawah MCB satu fasa tadi, kita hubungkan. Nah, setelah itu kita butuh push button NO. Ini sudah masuk ke rangkaian pengendali motornya, teman-teman. Push button NO. Oke. Lalu kita butuh kontaktor, teman-teman. Kontaktor NO yang ini. Kontak NO. Kontak NO kita taruh sejajar dengan push button NO tadi. Kontak NO kita yang terminal 13-nya atau yang atas kita hubungkan dengan push button NC tadi. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Sampai sini. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, bisa dilihat dulu rangkaiannya. Lalu value untuk kontak NO ini kita ubah, teman-teman. Kita ubah menjadi KM1. Jadi kontak NO ini akan mengaktifkan yang motor yang akan bergerak secara jarum jam, akan mengaktifkan jalur ini, teman-teman. Maka kita akan ganti menjadi KM. KM nomornya nomor 1. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang untuk ini, untuk KM2, teman-teman. Jadi kita butuh satu push button NO lagi. Nih, push button NO. Kita letakkan di sini agak jauh dikit. Nah, sini. Terus juga kita butuh satu lagi kontak NO lagi. Kontak NO. Oke. Kebanyakan. Nah, ini kita hubungkan ke sini, teman-teman. Lalu yang terminal 13-nya kontak NO juga kita hubungkan ke sini. Nah, jangan lupa value-nya kontak NO ini tuh wajib diganti menjadi KM2 karena NO ini akan mengendalikan KM2 yang sini, teman-teman. Nah, KM2 ini numbernya kita ganti 2, tag-nya kita ganti KM. Oke. Selanjutnya kita butuh kontak NC, teman-teman. Di bawahnya kita butuh kontak NC. Kontak NC. Nah, ini dia, teman-teman. Letakkan di bagian sini. Oke. Nah, ini kita ganti value-nya menjadi KM2. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok ini pakai KM2 gitu. Oke, gini. Di bawahnya kontak NC ini, kita kasih coil, teman-teman. Kasih coil. Nah, coil ini fungsinya sebagai trigger istilahnya. Coil ini adalah bagian yang akan men-trigger ini, teman-teman. Akan men-trigger KM ini. Kita kasih value-nya juga kita ubah menjadi KM1. KM1. Oke. Nah, di bagian sininya kita kasih lampu indikator dulu, teman-teman.
Sebentar, sebelum aduh, mana ini? Bentar ya. Sebelum kita kasih lampu, mending kita selesaikan yang sini dulu juga aja. Kita butuh ini lagi, kontak NC. Kita letakkan di sini. Lalu kita butuh coil lagi. Oke, value-nya kita ubah menjadi KM1, teman-teman. KM. Oke, yang ini value-nya kita ubah KM2. Nah, oke, untuk coil yang di bawah KM1 ini kita ubah menjadi KM2, teman-teman ya. Nanti akan saya jelaskan ini kenapa kok ini kayak gini. Oke, setelah itu seperti yang tadi saya bilang, kita butuh lampu, teman-teman. Lampu ada di bagian load, lamp, light. Nah, kita taruh sejajar dengan coil tadi. Kita hubungkan ke sini. Lalu yang ini, yang bagian bawah ini kita hubungkan ke sini. Oke, seperti ini. Kita butuh lampu satu lagi untuk yang di bagian sebelahnya. Oke, kita hubungkan sama juga seperti ini. Warna lampunya, karena di episode sebelumnya saya lupa ganti warnanya, kita ganti. Nah, kita ganti. Oke. Lalu kita hubungkan dari sini, kita hubungkan ke netral. Kita rapikan supaya enak dilihat. Oke, ini sudah hampir selesai, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita langsung jalankan aja, kita coba rangkaiannya apakah ini berjalan. Oke, kita coba. Nah, untuk menjalankan, pertama kita harus menyalakan atau menghubungkan MCB 3 fasa ini, lalu juga menghubungkan MCB 1 fasa. Nah, kita untuk menjalankan ini searah jarum jam, kita harus menekan S2 ini. Nah, S2 akan menyala dan lampu indikatornya menyala. Jadi motor akan bergerak searah jarum jam. Sedangkan ini S3 ini kita nggak bisa langsung kita tekan. Nah, untuk mengaktifkan S3 kita harus putus dulu aliran yang sini. Nah, kita harus diputus dulu. Kalau S3-nya kita bisa tekan. Nah, apa sih fungsinya KM2 sama KM1 yang saya letakkan di sini? Apabila KM2 dan KM1 ini saya hilangkan, ya coba saya hilangkan ya. Apabila ini saya hilangkan dan ini langsung saya hubungkan ke sini, dan ini saya hubungkan ke sini seperti tadi, yang ini juga saya hilangkan. Nah, apabila seperti ini tanpa KM1 dan KM2 yang saya tambahkan tadi, ketika ini diaktifkan, nah, dan kita ingin mengaktifkan, ketika ini diaktifkan dan motor ini saya ingin bikin arahnya berbeda, otomatis kan kita harus menekan S3 ini. Kalau kita tekan S3, maka akan terjadi short circuit, teman-teman. Jadi fungsinya KM1, KM2 yang saya letakkan di sini adalah untuk pengaman, teman-teman. Untuk memutus aliran listrik gitu. Nah, kita tambahkan lagi ya, teman-teman. Kita tambahkan KM3, KM1 dan KM2. Letakkan di sini. Value-nya jangan lupa dibuka.
Nah, dengan begini, rangkaian forward reverse ini bisa disimpulkan bahwa ini tuh berjalan dengan baik, teman-teman. Jadi kita lihat bisa berjalan dengan baik. Ini ketika ini kita tekan, maka motor akan bergerak searah jarum jam. Ketika yang ini ditekan, motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Lampu indikator juga menyala dengan baik. Lalu juga ketika ini ditekan dan ini juga ditekan, tidak terjadi korsleting listrik seperti itu. Ini sudah menjadi menandakan bahwa ini rangkaian sudah baik, dan menurut saya ini sudah layak kita jadikan acuan ketika kita belajar menggunakan trainer di bengkel atau di industri, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ya, semoga sampai di sini, sampai 2 episode ini episode yang kemarin kita dol, semoga kalian memahami, dan episode kali ini tentang forward reverse juga teman-teman bisa paham. Sampai sini aja mungkin video yang dapat saya berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang belibet, penjelasan yang kurang jelas. Bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat email. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.